Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Amelia, Stanbook A501-20009 sebagai mahasiswa Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah. Program studi bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi bimbingan dan konseling. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling ialah proses interaksi antara konselor dan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengembangkan potensi dalam dirinya dan memecahkan permasalahan yang dialaminya. Maksud dari konselor ini ialah guru BK, dan konseli juga disebut sebagai peserta didik atau siswa. Maksud dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, saya akan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan sekolah. Misalnya, ada seorang siswa yang sering terlambat. Akibatnya ia dipanggil oleh guru BK. Guru BK tersebut sebelum memberikan sanksi, ia menanyakan dulu alasan mengapa siswa tersebut sering terlambat ke sekolah. Setelah siswa tersebut memberikan alasannya, guru BK sebagai pendengar memberikan solusi, saran, dan menghubungi orang tuanya sebagai penasehat agar siswa tersebut tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan. Adapun tujuan dari bimbingan dan konseling ialah membantu individu mengembangkan potensi dalam dirinya dengan tahap perkembangan yang dilaluinya sebagai latar belakang seperti keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi, sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Baiklah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fungsi bimbingan konseling. Fungsi bimbingan konseling dibagi menjadi 5. Yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi yang menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Yang kedua itu fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan yaitu fungsi yang menghasilkan terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul, akan dapat mengganggu atau menimbulkan kesulitan. Selanjutnya yang ketiga adalah fungsi pengetasan. Fungsi pengetasan, melalui fungsi ini dapat teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Selanjutnya yang keempat yaitu fungsi advokasi. Fungsi advokasi yaitu pembelaan peserta didik dalam rangka upaya pengembangan seluruh potensi secara optimal. Dan yang terakhir yang kelima yaitu fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan yaitu terpeliharaannya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan diri secara terarah dan berkelanjutan. Itulah tadi fungsi dari bimbingan dan konseling. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu asas-asas bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan yaitu asas yang menuntut konselor atau guru BK dalam merahasiakan sesuatu atau keterangan tentang konseli atau peserta didik sebagaimana dijelaskan dalam kode etik bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan yaitu asas kesukaan dan kerelaan peserta didik dalam mengikuti layanan yang diperlukan. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan yang bersifat terbuka dan tidak berpura-pura dalam memberikan informasi dan keterangan dan materi yang berguna untuk pengembangan dalam dirinya. Empat yaitu asas kegiatan. Asas kegiatan yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif dalam mengikuti pelayanan yang ada. Asas berikutnya akan dilanjutkan ke slide berikut.
terakhir tentang komponen program bimbingan dan konseling. Berdasarkan Depdiknas 2007, bahwa program bimbingan konseling terbagi menjadi empat komponen program layanan bimbingan konseling, yaitu 1. Komponen pelayanan pertama yaitu pelayanan dasar, diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang. 2. Pelayanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan negara. 3. Perencanaan individual diartikan sebagai bantuan kepada konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya. Yang terakhir, yang keempat, yaitu dukungan sistem. Program ini memberikan dukungan kepada konselor dalam memperlancarkan penyelenggaraan pelayanan. Itulah tadi hasil pemaparan materi saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.